Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B5 dari kelas 3B akan mempresentasikan proyek game Greenfoot yang berjudul Tank Wars untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok B5. Yang pertama, saya sendiri yaitu Niputu Diarati Rakasiwi dengan NIM 211509143. Yang kedua ada Ngurah Manik Mahardika dengan NIM 211509150. Yang ketiga ada Made Donita Maharani dengan NIM 21150916065. Dan yang terakhir ada Putu Bakta Bawana dengan NIM 21150916066. Nah, adapun poin-poin yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai game planning yang terdiri dari storybook dan game planning. Yang kedua yaitu tentang game development yang terdiri dari pengertian dan konsep OOP pada game Tank Wars dan juga code pada game Tank Wars. Nah, baik yang pertama mengenai storybook akan saya jelaskan. Pada tahun 1980 terjadi pertempuran untuk memperebutkan suatu wilayah yang di mana pertempuran tersebut bernama Tank Wars. Pertempuran Tank Wars merupakan sebuah kisah pertempuran tank besar yang terjadi antara pasukan Houston dengan pasukan Gauntlet. Pasukan Houston merupakan pasukan yang selalu memperjuangkan kedamaian dan keadilan. Pasukan ini hanya memiliki sedikit pasukan dengan tank yang begitu sedikit, namun memiliki semangat juang yang tinggi. Sedangkan pasukan Gauntlet merupakan pasukan yang kejam dan suka merebut wilayah yang bukan wilayah teritori mereka, juga memiliki pasukan yang begitu besar dengan memiliki banyak tank, helikopter, dan pesawat. Saat itu, pertempuran terjadi ketika pasukan Gauntlet yang datang ke wilayah pasukan Houston dan ingin merebut wilayah pasukan Houston secara paksa, sekaligus menantang pasukan Houston untuk berperang. Pasukan Houston yang merasa hal ini tidak benar dan adil, akhirnya mereka menerima tantangan perang tersebut demi memperjuangkan wilayah mereka. Game Tank Wars merupakan permainan tank tempur yang berbentuk dua dimensi. Pengguna yang merupakan pasukan Houston harus mengalahkan tank lawan yaitu pasukan Gauntlet dengan senjata yang akan memberikan damage besar. Ada tambahan stage tempur untuk menambah keseruan permainan. Saat mengarahkan senjata ke arah lawan, mekanisme kontrol dari game ini cukup simpel dan mudah untuk dipelajari oleh para pemula. Pada game terdapat tiga stage. Stage pertama, pemain mendapatkan health point sebanyak 20 dan harus mengumpulkan skor sebanyak 200 agar bisa lanjut ke stage 2. Pada stage kedua, pemain mendapatkan 15 health point dan harus mengumpulkan skor sebanyak 200 agar bisa lanjut ke stage 3 atau stage terakhir dan pasukan lawan akan bertambah sebanyak seperti terdapat helikopter. Stage ketiga merupakan tahap terakhir yaitu terdapat tiga pesawat yang merupakan bos dari enemy. Selanjutnya mengenai game planning akan dilanjutkan oleh rekan saya Donita. Untuk Donita saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya ada game planning. Perencanaan dan pengembangan game ini terdapat tiga tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pembuatan dan pengumpulan aset, dan yang ketiga penyusunan game. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan, kami menentukan konsep game yang akan dibuat. Konsep game menggunakan konsep OP atau Object Oriented Programming. Perencanaan game ini terinspirasi dari adanya Perang Dunia Kedua pada zaman dahulu. Yang kedua, pembuatan dan pengumpulan aset. Aset didapatkan dari link Google Drive yang disediakan pada e-learning Undiksa pada mata kuliah BBU. Yang ketiga, penyusunan game melalui Greenfoot. Penyusunan game dilakukan setelah rencana atau konsep game dan aset game telah didapatkan. Pada aplikasi Greenfoot, aset gambar, background, dan sound digabungkan dan agar game dapat bergerak dan dimainkan sesuai dengan konsep game yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, aset yang pertama ada hero. Tank ini merupakan tank hero atau tank utama pengguna yang nantinya akan melawan tank musuh dan helikopter. Yang kedua ada blast. Blast pertama merupakan animasi ledakan ketika terjadinya saling tembak mengenai tank lawan.
Blast kedua yaitu animasi ledakan ketika terjadinya saling tembak mengenai peluru lawan. Lalu yang ketiga ada counter. Aset counter ini merupakan tampilan pound score dan health point dari hasil mengalahkan tank musuh dan helikopter. Yang keempat ada background. Aset ini sebagai background lokasi tempur permainan game dari Tank Wars. Yang kelima bullet enemy yang terdiri dari yang pertama ada fire enemy. Aset ini merupakan tembakan dari tank lawan. Yang kedua ada torpedo 1. Aset ini merupakan peluru dari tank lawan saat di stage ketiga. Yang ketiga ada roket 2. Aset ini merupakan peluru dari plane 2 yang merupakan boss enemy saat berada di stage ketiga. Kemudian ada roket 3. Aset ini merupakan peluru dari helikopter yang merupakan enemy saat berada di stage kedua. Kemudian ada aset bullet hero yang terdiri dari yang pertama ada fire tank. Aset ini merupakan peluru dari tank hero yang digunakan untuk menembak di darat. Kemudian ada roket 1. Aset ini merupakan tembakan dari tank utama atau hero yang digunakan untuk menembak ke udara. Selanjutnya ada aset enemy yang terdiri dari tank 1, tank 2, tank 3, tank 4, dan plane 1. Kemudian ada game over dan game win. Animasi win terjadi ketika pemain menang. Kemudian animasi lose terjadi ketika permainan kalah. Kemudian ada aset help, left, start, dan story. Yang pertama, help button merupakan tombol penjelasan dari permainan Tank Wars. Yang kemudian left button merupakan tombol kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada start atau quick battle. Button quick battle merupakan tombol untuk memulai permainan. Kemudian ada story button. Story button merupakan button untuk melihat story dari game Tank War. Kemudian ada main menu, yang merupakan main menu atau menu utama dari game Tank Wars. Kemudian ada story scene, merupakan story game dari Tank Wars untuk mengetahui cerita dari game. Yang ke-12 ada kredit nama, merupakan tampilan yang berisi nama anggota kelompok. Yang ke-13 yaitu button kredit, merupakan button untuk menuju ke kredit. Yang ke-14 ada tips bermain. Tampilan ini berisi tentang bantuan atau tips untuk pengguna dalam bermain game. Yang ke-15 ada boss enemy yang diberi nama plane 2, merupakan bos dari musuh yang muncul pada stage ketiga. Yang ke-16 atau yang terakhir ada victory. Aset ini muncul saat menang dalam bermain game di stage ketiga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Donita. Nah, demikian penjelasan mengenai game planning. Selanjutnya, mengenai game development akan disampaikan oleh rekan saya, Bakta. Untuk Bakta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian OOP dan konsep OOP pada game Tank Wars. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming atau yang dalam bahasa Indonesia kan sering disebut dengan PBO, pemrograman berorientasi objek. OOP adalah metode pemrograman berbasis objek. OOP memiliki tujuan untuk mempermudah pengembangan suatu program. OOP memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas yang akan membentuk sebuah program. Selanjutnya, konsep OOP pada game Tank Wars. Di sini terdapat class. Class merupakan blueprint atau rancangan dari suatu objek. Class adalah gambaran umum dari suatu objek. Di dalam game Wars Tank terdapat dua superclass, yaitu Ward dan Actor. Ward merupakan superclass. Credit Screen, Help Screen, Level Opening, dan Story Screen merupakan subclass dari Word. Level 1, level 2, dan level 3 merupakan extent of class dari level. Aktor merupakan superclass. Counter, Counter 2, Label, Back, Blast 1, Blast 2, Boss Enemy, Bullet Enemy 1, Bullet Enemy 2, Bullet Enemy 3,
bullet hero, credit, enemy, game over, game win, help, hero, next, start, story, dan victory merupakan subclass dari aktor. Untuk boss enemy 1, boss enemy 2, dan boss enemy 3 merupakan extend of class dari boss enemy. Bullet tank dan bullet tank 2 merupakan extend of class dari bullet hero. Untuk enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4, dan enemy 5 merupakan extend of class dari enemy. Selanjutnya objek. Objek adalah representasi dari class. Berbeda dengan class yang masih berupa blueprint atau rancangan, objek berupa wujud nyata. Setiap objek memiliki state atau status dan behavior atau tingkah laku. Di dalam game, Wars Tank terdiri dari objek sebagai berikut. Objek hero, atribut stats atau status, roda berbentuk rantai, warna hijau dan barrel. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak maju atau mundur dan menembak. Objek enemy 1, atribut state atau status, roda berbentuk rantai, warna hijau dan barrel. Behavior atau tingkah laku, bergerak maju dan menembak. Objek enemy 2, atribut state atau status, roda berbentuk rantai, warna hijau dan barrel. Behavior atau tingkah laku, bergerak random dan menembak. Objek enemy 3, atribut state atau status, roda berbentuk rantai, warna hijau dan barrel. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak maju dan menembak. Objek enemy 4, atribut stats atau status, roda berbentuk rantai, warna hijau dan barrel. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak maju dan menembak. Objek enemy 5, atribut state atau status, badan helikopter, baling-baling, ekor, dan warna hijau. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak maju dan menembak. Objek boss enemy 1, atribut state atau status, badan pesawat, sayap, ekor, dan warna biru. Behavior, tingkah laku, terbang, bergerak maju ke atas dan ke bawah, dan menembak. Objek boss enemy 2, atribut stats, badan pesawat, sayap, ekor, dan warna biru. Behavior atau tingkah laku, terbang, bergerak random, dan menembak. Objek boss enemy 3, atribut stats, badan pesawat, sayap, ekor, dan warna biru. Behavior atau tingkah lakunya, terbang, bergerak maju, dan menembak. Objek blast 1, atribut stats, warna seperti api atau ledakan. Behavior atau tingkah lakunya, meledak dan menghilang atau lenyap. Objek blast 2, atribut state, warna seperti api atau ledakan. Behavior, tingkah laku, meledak dan menghilang atau lenyap. Objek bullet enemy, atribut state, berwarna merah, berbentuk bulat. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak ke kiri dan meledak. Objek bullet enemy 1, atribut state, berwarna abu-abu dan merah, bentuk seperti peluru. Behaviornya, bergerak ke kiri, meledak. Objek bullet enemy 2, atribut state, berwarna orange, bentuk seperti roket. Behavior, tingkah laku, bergerak ke kiri, meledak. Objek bullet enemy 3, atribut state, berwarna hitam, bentuk seperti roket. Behavior atau tingkah lakunya, bergerak ke bawah, meledak. Bullet tank, atribut stats, berwarna biru, berbentuk bulat. Behavior, tingkah lakunya, bergerak ke kanan, meledak. Bullet tank 2, atribut stats, berwarna abu-abu, bentuk seperti roket. Tingkah lakunya, bergerak ke kanan, meledak. Selanjutnya, inheritance. Inheritance adalah proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas baru. Contohnya pada level
Level merupakan parent class yang mewariskan metode kepada level 1, level 2, dan level 3, yang merupakan child class. Terlihat pada gambar di atas, inheritance dibuktikan dengan kode public class level 1, extend level, public class level 2, extend level, public class level 3, extend level. Selanjutnya juga terdapat pada boss enemy. Pada contoh kedua, boss enemy merupakan parent class yang mewariskan metode kepada boss enemy 1, boss enemy 2, boss enemy 3, yang merupakan child class-nya. Lihat pada gambar di atas, diberikan dengan kode public boss enemy 1, extend boss enemy 2, public class boss enemy 2, extend boss enemy, public class boss enemy 3, extend boss enemy. Selanjutnya juga ada bullet hero. Lihat pada gambar di atas, bullet hero merupakan parent class yang mewariskan metodenya kepada bullet tank. Bullet tank 2 yang merupakan child class-nya. Pada gambar di atas, dibuktikan dengan kode public class bullet tank extend bullet hero, public class bullet tank 2 extend bullet hero. Dan ada juga enemy pada contoh keempat, yaitu enemy merupakan parent class yang mewariskan metodenya kepada enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4, yang merupakan child class-nya. Lihat pada gambar di atas, dibuktikan dengan kode public class extend 1, extend enemy, public class enemy 2, extend enemy, public class enemy 3, extend enemy, public class enemy 4, extend enemy, public class enemy 5, extend enemy. Selanjutnya, konstruktor. Konstruktor adalah metode yang hanya sekali dieksekusi ketika objek dibuat. Pada saat pembuatan class opening, penambahan objek yang ada pada class opening dilakukan hanya sekali, seperti kode di atas. Pada saat pembuatan kelas level, pengaturan untuk superclass di tiap level hanya dilakukan sekali dan berlaku untuk semua level. Penambahan objek hero, penambahan dan setting counter score, dan HP juga dilakukan sekali. Pengaturan sound juga dilakukan pada konstruktor di kelas level. Selanjutnya, static variable. Static variable adalah jenis variabel yang mempertahankan nilainya pada setiap pemanggilan fungsi. Untuk variabel normal, nilai dari variabel tersebut akan secara otomatis dihapus pada saat fungsi selesai dijalankan dan akan dibuat ulang pada saat fungsi dipanggil. Pada code game Warstang terdapat konsep OOP menggunakan static variable. Pada counter, skor dan counter 2HP adalah contoh penggunaan static variable yang dimana skor memiliki default nilai 0 dan akan terus bertambah ketika game dimainkan. Pada HP atau nyawa juga memiliki nilai default dan akan berkurang saat game dimainkan. Kemudian Greenfoot sound untuk background merupakan statis variable karena saat game dijalankan maka sound akan terus diputar. Statis class merupakan suatu perintah khusus yang memungkinkan sebuah properti atau metode diakses langsung tanpa melalui objek, tapi cukup menuliskan nama class saja. Fungsi statik adalah fungsi yang dapat dieksekusi langsung tanpa harus melakukan instansiasi objek. Selanjutnya, polymorphism. Polymorphism adalah suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Konsep polymorphism biasanya berlaku jika terdapat konsep inheritance. Pada polymorphism terdapat dua metode, yaitu metode overloading dan metode overriding. Metode overloading memiliki nama metode sama dan parameter berbeda. Sedangkan metode overriding mendefinisikan ulang nama metode dan parameter yang sama. Pada code game Warstang terdapat konsep OOP menggunakan polymorphism, yaitu pada gambar di atas. Pada kelas enemy terdapat subclass yaitu enemy 1 dan enemy 2 yang memiliki konsep
polymorphism, yaitu memiliki metode shoot untuk menembak, namun memiliki delay yang berbeda. Pada enemy 1, delay-nya adalah 100 dan enemy 2, delay-nya adalah 120. Jadi hal ini termasuk konsep polymorphism dengan metode overloading. Nama metode sama dan parameter berbeda. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bakta. Demikian penjelasan mengenai pengertian dan konsep OOP pada game Tank Wars. Selanjutnya, mengenai kode pada game Tank Wars akan disampaikan oleh rekan saya Manik. Untuk Manik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan code dari permainan Tank Wars yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat dua superclass yang bernama Superclass World dan Superclass Actor. Di mana di Superclass World ini terdapat beberapa subclass. Yang pertama ada Credit Scene, Help Screen, Level, Opening, dan Story Scene. Nah, untuk Credit Scene, di Credit Scene kami mengatur pixelnya yaitu 800 untuk X dan 450 untuk Y. Dimana pada credit scene ini kami hanya menambah objek back, kemudian untuk subclass help screen hampir sama ya seperti yang ada di credit scene. Kami mengatur 800 untuk X dan 850 untuk Y. Kemudian di sini kami hanya menambah objek X saja. Kemudian untuk di level, untuk di subclass level terdapat level 1, level 2, dan level 3 sebagai extent of class. Dimana untuk di level 1 kami untuk di subclass level kami mendeklarasikan public static counter score dan public static counter HP, kemudian public static grand food dengan nama BG, kemudian public static integer level sama dengan 0. Nah, untuk di level sendiri kami mengatur pixelnya yaitu 1100 untuk X dan 450 untuk Y. Kemudian di sini kami menambah objek hero, kemudian menambah objek score, menambah objek HP, kemudian kami menuliskan opening BG stop yang berfungsi agar jika hero sudah berada, jika pengguna sudah berada di kelas level, maka lagu yang ada di opening itu akan stop. Kemudian kami menambahkan sound yang bernama BG Sound MP3. Kemudian kami buat lagu itu bermain secara berulang. Kemudian di extend of class level 2 kami menambahkan label untuk menambah tulisan dengan tulisan stack 1 dengan ukuran 35 dengan posisi untuk lebarnya itu di tengah-tengah, kemudian untuk panjangnya itu di angka 39. Kemudian di sini kami menambah objek enemy 1, enemy 2, dan di sini di level 1 kami men-set skornya yaitu 0 dan health point-nya 20. Kemudian di level 2 hampir sama konsepnya seperti di level 1, kami menambahkan tulisan dengan nama stake 2 dengan ukuran 35, kemudian posisinya
Untuk lebar berada di tengah-tengah dan panjangnya di 39. Nah, yang berbeda di sini dari level 1, yaitu di level 2 kami menambahkan objek enemy 2, menambah objek enemy 3, enemy 4, enemy 5, dan kami men-set health point-nya 15. Kemudian di level 3 hampir sama, kami menambahkan tulisan stage 3. Kemudian kami men-set health point-nya 10. Kemudian kami menambah objek boss enemy 1, boss enemy 2, dan boss enemy 3. Kemudian kita lanjut ke opening. Nah, di opening kami mendeklarasikan public static Grand Food BG New Grand Food Sound Intro .mp3. Kemudian di sini kami menambah objek start, menambah objek start, kredit, help, kemudian level 2 BG stop, yang dimana artinya ketika pemain sudah menyelesaikan permainan dan ingin kembali ke opening, maka musik yang ada di permainan tadi akan stop. Kemudian kami men-set lagunya menjadi intro .mp3, dan lagunya itu bermain secara berulang. Kemudian di sini kami menambah objek story. Nah, untuk di story scene hampir sama, di konsepnya seperti credit scene dan help screen. Di sini kami hanya menambahkan objek back. Nah, itu merupakan penjelasan dari super class world. Lalu di sini saya akan menjelaskan super class actor. Nah, untuk di super class actor ini terdapat subclass. Yang pertama ada counter 2, label, back, blast 1, blast 2, boss enemy, blood enemy 1, blood enemy 2, blood enemy 3, blood hero, credit, enemy, game over, game win, health, hero, next, start, story, dan victory. Nah, untuk subclass counter 2 dan label merupakan subclass yang sudah ada di aplikasi GrandFood ini. Jadinya kami tidak menambahkan kode apapun dan hanya memanggil subclass counter 2 dan label ini. Kita lanjut ke subclass back. Nah, di subclass back ini kami menambahkan sebuah perkondisian yang dimana jika arah kursor ini atau pointer yang jika kursor ini menekan objek back, maka yang dilakukan adalah GrandFood set word neopening. Maka yang terjadi adalah akan kembali ke menu opening. Kemudian kami menambahkan musik, yaitu tank amunisi .mp3. Kemudian di blast 1. Nah, di blast 1 ini kami mendeklarasikan integer delay sama dengan 0. Artinya kemudian di public void exception ini kami menuliskan sintak delay plus plus. Nah, kemudian kami menambahkan sebuah perkondisian di mana jika delay sama dengan 50, maka yang dilakukan adalah menghapus objek dari blast 1 ini. Kemudian di blast 2. Di blast 2 konsepnya hampir sama, yaitu
kami mendeklarasikan integer delay sama dengan 0, kemudian kami menuliskan delay plus plus. Dan jika delay sama dengan 50, maka yang terjadi adalah menghapus objek dari BLAS2 ini. Kemudian di boss enemy. Nah, di boss enemy ini kami tidak melakukan tidak menuliskan sebuah code. Lanjut ke di sub boss enemy ini terdapat boss enemy 1, boss enemy 2, boss enemy 3 yang sebagai extend of class dari boss enemy. Di boss enemy kami mendeklarasikan integer arah Y sama dengan 3 dan integer delay sama dengan 0. Nah, di sini kami men-set location get X, get Y plus arah Y yang berfungsi sebagai pergerakan dari boss enemy ini, yang pergerakannya itu dari bawah ke atas. Kemudian kami membuat suatu perkondisian di mana jika Y lebih besar 350 atau get Y lebih kecil dari 100, maka arah Y sama dengan min arah Y. Kemudian di sini kami membuat metode yang bernama menyerang. Di sini kami menuliskan delay plus plus. Kemudian jika delay sama dengan 150, maka yang terjadi adalah kita menambahkan objek bullet enemy 2, kemudian delay sama dengan 2, kemudian kami menambahkan musik misil di MP3. Kemudian metode menyerang ini kami panggil di public void action agar metode ini bisa berjalan. Kemudian kami melakukan perkondisian jika boss enemy ini bersentuhan dengan bullet hero class, maka yang terjadi adalah remove touching bullet hero class. Kemudian kami menambahkan objek new boss enemy 1. Kemudian kami menambahkan objek new BLAS2. Kemudian kami menghapus objek boss enemy 1. Kemudian kami juga melakukan perkondisian jika level score jika nantinya hero mendapatkan skor di atas 500, maka kami menghapus objek dari boss enemy ini. Kemudian di boss enemy 2. Di boss enemy 2 ini konsepnya itu hampir sama. Nah, untuk di boss enemy 2 ini konsepnya itu hampir sama dengan boss enemy 1, tapi yang membedakan itu pergerakan dari boss enemy 2 ini, yang dimana kami men-set location get X min 4 dan get Y, get Y, dimana pergerakan boss enemy 2 ini yaitu dari kanan ke kiri. Kemudian kami melakukan perkondisian jika boss enemy ini sudah berada di ujung pixel, maka set location 1100 grand food get random number 200.
Kemudian di sini kami membuat metode menyerang yang konsepnya juga hampir sama dengan boss enemy. Kemudian kita panggil metode menyerang ini. Kemudian kami juga melakukan perkondisian yang sama dengan boss enemy 1. Nah, untuk boss enemy 3 juga hampir sama dengan boss enemy 1 dan 2. Namun yang membedakan kembali adalah pergerakan dari boss enemy 3 ini. Di sini kami men-set location get X min 1 dan get Y plus arah Y. Nah, arah Y ini merupakan sebelumnya kita sudah deklarasi integer arah Y sama dengan 1. Nah, di sini kami melakukan perkondisian di mana jika get Y sama dengan get word, get X min 130 atau get Y sama dengan 10, maka arah Y sama dengan min arah Y. Kemudian kami melakukan perkondisian di mana jika boss enemy 3 ini sudah berada di ujung-ujung pixel, maka set location 1000,37 1000 itu untuk X dan 1000 untuk X dan 37 itu untuk Y. Dan kami membuat metode menyerang juga yang konsepnya hampir sama dengan boss enemy 1 dan boss enemy 2. Kemudian kita panggil dan juga kami melakukan perkondisian yang hampir sama dengan boss enemy 2 dan boss enemy 1. Dan kita lanjut ke bullet enemy di mana di bullet enemy ini kami set location get X min 3, get Y, yang artinya pergerakan dari bullet enemy ini dari kanan ke kiri. Kemudian kami melakukan sebuah perkondisian yang dimana jika bullet enemy ini bersentuhan dengan bullet hero, maka yang terjadi adalah remove touching bullet hero class. Kemudian kami menambahkan objek new blast 1. Kemudian kami menambahkan get word remove object this. Kemudian kami kemudian menambahkan lagu blast titik waf. Nah, kemudian jika bullet enemy ini menyentuh hero class, maka yang terjadi adalah darah dari hero akan berkurang min 1. Kemudian kami menambahkan objek new blast. Kemudian kami menambah lagu blast titik waf. Kemudian kami menghapus objek dari bullet enemy. Nah, di dalam perkondisian ini kami juga melakukan perkondisian yang dimana jika darah dari hero lebih kecil sama dengan 0, maka kami menambahkan objek new blast 2. Kemudian kami menambahkan delay sebesar 60. Kemudian kami menambahkan objek new game over dengan posisi di tengah-tengah dari pixel. Kemudian kemudian kami menuliskan level BG stop, yang dimana musik dari level ini akan stop. Kemudian kami setting musiknya menjadi loose.mp3. Kemudian lagu dari loose.mp3 ini akan bermain secara ulang. Kemudian kami menambahkan objek back. Kemudian kami remove touching hero class. Nah, kemudian di sini jika bullet enemy ini sudah berada di ujung dari pixel, kami menghapus objek bullet enemy. Nah, untuk bullet enemy 1 di sini konsepnya juga hampir sama dengan bullet enemy, namun yang membedakan itu adalah pergerakan dari bullet enemy 1 ini.
Nah, di sini juga kami menuliskan public bullet enemy 1, Grandfoot image, May image sama dengan get image. Nah, sintak ini berfungsi untuk mengatur image dari bullet enemy 1 ini. Nah, seperti yang dikatakan di awal, di sini konsepnya itu hampir sama dengan bullet enemy, namun yang membedakan itu adalah pergerakan dari bullet enemy, di mana pergerakannya kami menuliskan set location get x min 2 kemudian koma get y gitu. Kemudian di bullet enemy 2. Nah, di bullet enemy 2 juga konsepnya juga hampir sama dengan bullet enemy dan bullet enemy 1. Namun yang membedakan kembali ke pergerakan dari bullet enemy 2 ini. Dan juga kami men-set rotation sebesar 180 derajat. Kemudian set location get x min 3 dan koma get y. Artinya pergerakannya dari kanan ke kiri. Kemudian di bullet enemy 3. Nah, di bullet enemy 3 juga konsepnya hampir sama. Yang membedakan adalah pergerakannya, di mana kami men-set location get x, get y plus 2, yang artinya bullet enemy ini pergerakannya akan dari atas ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu subclass Blood Hero, di mana subclass Blood Hero ini terdapat Bullet Tank dan Bullet Tank 2, yang dimana Bullet Tank dan Bullet Tank 2 ini merupakan extend of class dari Blood Hero. Dimana di Blood Hero ini kami tidak menuliskan code apapun. Kita lanjut ke Bullet Tank. Nah, di Bullet Tank sendiri kami men-set pergerakannya, kami buat set location get x plus 3, get y, yang dimana pergerakannya Bullet Tank itu dari kiri ke kanan. Kemudian kami juga membuat perkondisian yang dimana jika Bullet Tank ini menyentuh enemy class, maka yang terjadi adalah untuk di level 1 kami menambahkan skor 10, untuk di level 2 kami menambahkan skor 15. Kemudian kami menambahkan musik enemy blast titik wow. Kemudian jika Bullet Tank ini menyentuh boss enemy class, maka yang terjadi adalah kami men-set level di level 3 skornya yaitu 20. Kemudian kami menambahkan musik enemy blast titik wow. Kemudian dalam perkondisian ini kami melakukan perkondisian lagi, yang dimana jika hero ini berada di jika hero sudah berada di level 3, dan kemudian jika hero sudah mendapatkan skor lebih dari 500, maka yang terjadi adalah kita menambahkan objek victory, kemudian remove touching enemy class. Nah, di sini jika Bullet Tank ini sudah berada di ujung pixel, maka kita menghapus objek dari Bullet Tank ini. Kemudian di Bullet Tank 2. Nah, untuk di Bullet Tank 2 ini konsepnya juga hampir sama dengan Bullet Tank, namun yang membedakan itu adalah pergerakan dari Bullet Tank 2 ini. Yang pertama kami men-set rotation min 50, kemudian kami men-set location get x plus 2, get y min 4, yang dimana pergerakannya itu
untuk X-nya itu +2 dan kemudian gate-nya itu -4. Nah, untuk perkondisiannya itu hampir sama dengan bullet tank yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kredit, ke tombol kredit. Nah, di tombol kredit ini juga hampir sama dengan tombol back yang sudah dijelaskan tadi, di mana kami membuat sebuah perkondisian yang dimana jika kredit ini ditekan oleh mouse, maka yang terjadi adalah men-set new credit scene, kemudian kami menambahkan musik tank amunisi .mp3. Kemudian di enemy. Nah, di subclass enemy ini terdapat enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4, enemy 5 yang merupakan extend of class dari enemy. Nah, untuk di enemy, di subclass enemy kami tidak menuliskan code apapun. Kemudian kita lanjut ke enemy 1. Nah, di enemy 1 kami mendeklarasikan integer delay sama dengan 0, di mana kami men-set location get x -1, get y, di mana pergerakan dari enemy ini dari kanan ke kiri. Kemudian jika enemy 1 ini berada di ujung pixel, maka kami men-set location 1100 untuk X dan 3,14 untuk Y. Kemudian kami membuat metode menembak yang dimana kami menuliskan delay plus, kemudian jika delaynya sama dengan 100, maka kami men-set menambahkan objek new bullet enemy, kemudian kami memainkan musik tank amunisi .mp3. Kemudian kami juga melakukan sebuah perkondisian yang dimana jika enemy satu ini bersentuhan dengan bullet hero class, maka yang terjadi adalah remove touching bullet hero class. Kemudian kami menambahkan objek new enemy 1, menambahkan objek new blast 2, kemudian kami menghapus objek dari enemy 1 ini. Kemudian jika skor dari hero sudah melebihi 200, maka yang terjadi adalah kita menghapus objek enemy 1 ini. Kemudian kita ke enemy 2. Nah, di enemy 2 juga logikanya atau konsepnya itu hampir sama. Yang membedakan adalah pergerakannya, yang dimana kami men-set location get x -2, get y. Kita lanjut ke enemy 3. Nah, untuk enemy 3 ini codingannya hampir sama dengan enemy 1, yang dimana set locationnya get x -1, get y, yang dimana kecepatannya itu -1 seperti itu. Kemudian ke new enemy, ke enemy 4 hampir sama dengan enemy lainnya. Yang membedakannya itu pergerakan dari enemy 4 ini, mana pergerakannya itu set location get x -2, get y. Kemudian ke new enemy 5. Nah, new enemy 5 ini kami set image-nya sebagai helikopter. Konsepnya hampir sama dengan enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4 yang merupakan tank, namun yang membedakannya adalah lokasinya. Karena dia berbentuk helikopter, maka lokasinya di atas. Untuk enemy 5 ini kami men-set location get x -3, get y.
Kemudian jika dia sudah berada di ujung pixel, maka kita set location 1012 untuk X dan 57 untuk Y. Nah, untuk untuk konsep dan logikanya itu hampir sama dengan enemy yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di game over. Nah, di game over ini kami tidak menuliskan code apapun karena game over ini nantinya kami hanya di sini fungsinya kami hanya memanggil subclass dari game over itu. Kemudian di game win juga hampir sama dengan game over. Kami hanya nantinya kami hanya memanggil dari objek game win ini. Kemudian kita lanjut ke help. Nah, di help ini hampir sama konsepnya dengan tombol kredit dan tombol back yang tadi sudah dijelaskan, di mana kami menambahkan sebuah perkondisian yang dimana jika help ini ditekan, maka yang terjadi adalah memunculkan help screen, kemudian memainkan musik tank amunisi .mp3. Kemudian di hero. Nah, di hero sendiri kami mendeklarasikan integer delay sama dengan 0. Nah, di sini kami membuat metode yang bernama bergerak. Nah, di dalam metode ini kami menuliskan sebuah perkondisian di mana jika tombol di keyboard itu jika tombol D pada keyboard itu ditekan, maka yang terjadi adalah set location getX plus 2, get Y. Nah, di dalam perkondisian ini kami juga menambahkan sebuah kondisi yang dimana jika tombol A pada keyboard ditekan, maka kita men-set image menjadi heropa.png. Kemudian jika yang ditekan itu adalah tombol down, maka kita men-set image tank.png. Nah, di sini juga jika tombol A pada keyboard ditekan, maka kami men-set location getX-2, get Y, di mana kami di dalam perkondisian ini kami juga melakukan perkondisian di mana jika tombol up ditekan, maka kita men-set image heropa.png, dan jika tombol down ditekan, maka set image kami men-set image tank.png. Nah, di hero ini kami membuat hero memiliki dua jenis tembakan. Yang di sini kami membuat metode yang pertama kami membuat metode menembak, di mana kami menuliskan delay plus, kemudian jika delay sama dengan 40, kami menambahkan objek new bullet tank, kemudian kita atur lagi delaynya sama dengan 0, kemudian kami menambahkan musik tank underscore amunisi .mp3. Kemudian untuk menembak 2, kami hampir sama dengan menembak, hampir sama dengan yang konsep dengan yang menembak ini, namun yang bedanya itu adalah kami memunculkan bullet tank 2. Kemudian untuk lagunya itu musiknya juga kami men-set dia missile.mp3. Kemudian metode bergerak yang telah kami buat itu kami panggil di public void action. Kemudian di sini kami menambahkan perkondisian di mana jika tombol space ditekan, maka
metode menembak akan dilakukan. Nah, jika kita menekan tombol W, maka metode menembak 2 yang akan dilakukan. Kemudian di sini kami melakukan perkondisian di mana jika hero ini berada di level 1 dan kemudian berada di ujung pixel, maka kami men-set word new level 2. Kemudian jika hero ini berada di level 2 dan hero ini berada di ujung dari pixel, maka kami men-set word new level 3. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ke subclass start. Nah, hampir sama konsepnya dengan subclass credit dan di mana jika kami membuat sebuah perkondisian yang dimana jika tombol start ini ditekan, maka kita men-set word new level 1, kemudian kami memainkan musik tank amunisi CMP3. Kemudian di story konsepnya hampir sama dengan yang sudah dijelaskan. Kemudian kita ke victory, ke subclass victory. Nah, di subclass victory ini kami membuat public victory. Nah, yang dimana fungsi public victory ini kami mengatur gambar victory ini. Kemudian kami men-set location untuk X itu 1000 dan untuk Y itu 300. Kemudian di sini kami menambahkan sebuah perkondisian yang dimana jika objek victory ini bersentuhan dengan hero class, maka yang terjadi adalah kami menambah objek game win, kemudian musik yang ada di level itu akan stop dan diganti dengan musik Fanfare T-Wave. Kemudian musik Fanfare T-Wave ini kami buat musiknya itu mainnya secara looping. Kemudian kami menambahkan objek back, kemudian kami remove touching hero class, kemudian kami remove objek victory class ini. Nah, sekian penjelasan codingan dari game Tank Wars yang kami buat. Di sini kami ingin mendemokan permainan yang telah kami buat. Yang pertama kita ke credit scene, dimana di credit scene itu ada nama kelompok. Kemudian di story kita ada story game. Kemudian untuk tombol help kami di sini ada tips bermain game. Kemudian kita start. Nah, untuk stake 1 ini kami men-set health point dari hero tank itu 20. Kemudian skor yang harus dicapai di stake 1 ini sebesar lebih dari 200. Nah, jika hero ini sudah mendapatkan skor 200 atau lebih dari 200, maka jika ingin ke stake 2, maka hero tank ini harus berjalan ke sisi kanan dari harus berjalan ke sisi kanan. Nah, maka akan muncul stake 2, mana stake 2 itu pada terdapat 3 enemy. Nah, di sini pada stake 2 ini kami men-set
health point-nya itu 15. Kemudian skor yang harus dicapai oleh hero 200 atau lebih dari 200. Kemudian kita lanjut ke stage ketiga. Nah, di stage 3 ini eneminya itu kemudian kami di sini melihat darah dari tanknya itu 10, kemudian skor yang harus dicapai yaitu 500. Jika skornya sudah lebih dari 500, skornya 500 atau lebih dari 500, maka Object of Victory ini akan muncul. Nah, pada tank juga kita bisa menggerakkan meriamnya. Nah, jika hero mendekati piala ini, maka yang terjadi adalah maka akan muncul tampilan you win. Nah, itu merupakan mekanik ketika menang. Bagaimana jika kalah? Nah, di sini jika kalah, maka akan memunculkan delay, kemudian langsung memunculkan objek you lose. Nah, seperti itu kira-kira game yang kami buat. Mohon maaf jika penjelasannya kurang mendetail atau berbelit-belit. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mani atas penjelasan kode dan demonstrasi game Tank Wars. Nah, baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok B5, mengenai proyek game Greenfoot yang berjudul Tank Wars. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.